Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita semuanya bisa menjalankan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan bahas kitab tauhid ini. Sekarang kita masuk pada bab 45. Bab 45 itu judulnya Yasubuddar. Apa itu? Siapa menjadi masalah? Apa dia? Ya. Jadi man sabadahro faqad adallah. Barang siapa yang mencaci maki masa, waktu, zaman, dia termasuk menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu bukan berarti Allah merasa sakit, ada madorotnya, tidak. Itulah manusia, makhluk. Tapi maksudnya menyakiti Allah itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ada orang yang suka mencaci waktu, mencaci maki masa? Itu maksudnya bagaimana? Coba kita buka surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah itu surat 45 ayat 23 dan 24. Surat 45 ayat 23 dan 24. Monggo dibaca terjemah 23-nya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan Allah Rasulnya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah menguji pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas pembiarannya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka pembinaan makin dibacakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahan hawahu. Apakah sampean enggak memperhatikan, enggak melihat ada orang itu yang man ittakhadha, orang yang menjadikan ilahu Tuhannya itu apa? Hawahu, hawa nafsunya. Maksudnya ngelakoni agama itu sak karepe udeli dewi. Nah, jadi ngelakoni agama, menjalankan syariat agama menurut kemauannya dia. Kalau orang sudah model begitu cara beragamanya, fa'adallahu ala ilmin, Allah akan menyesatkan mereka menurut ilmunya Allah. Ya, terserah Allah, ilmunya Allah itu. Nah, wa khatama ala sam'ihi, Allah menutup pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi risawah, dan Allah menjadikan tutupan di dalam apa? Penglihatannya itu. Jadi dikandani gak kenek, didudui dalile ya wis gak gelem, wis pokoknya dikandani kaya apa wis gak gelem. Memang dijadikan begitu oleh Allah.
Fama yahdihi, maka siapakah yang mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk min ba'dillahi, setelah Allah menyesatkan itu. Afala tadzakarun, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Maksudnya kalau orang itu sudah menjalankan agama itu sudah semaunya dirinya, sing cocok karo nafsune dilakoni, sing gak yo gak, misalnya begitu, itu akan dibuat begitu, dibuat sesat oleh Allah itu. Dan orang yang dibuat sesat itu seakan-akan dia melakukan kebaikan, padahal yang dilakukan kesesatan. Itu terserah Allah. Makanya kita tidak boleh ngelakoni agama semaunya, itu tidak boleh. Harus ada standar syariatnya, itu seperti apa, yaitu kita lakoni. Makanya dulu pernah saya cerita, tatkala Pak A.R. Fahrudin, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pernah ditanya, pertanyaannya itu pakai bahasa Jawa. Biasanya kalau di daerah sana itu kalau ngaji, pertanyaannya itu ditulis, ditaruh di meja. Saya masih ingat pertanyaannya begini, Pak Kiai, badhe nyuwun ketingkasan menapa ingkang dipun wastani bid'ah menika. Paham kan boten panjenengan dengan bahasa seperti ini? Pak Kiai mau minta penjelasan apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Pak AR itu paham betul karena ngajinya itu juga banyak, bukan orang Muhammadiyah semua yang ngaji, maka bahasanya apa, halus tapi tegas. Ingkang dipun wastani bid'ah injih menika al ihtira'u ala ghairi mithalin sabiqin. Ada Pak AR itu. Yang dinamakan bid'ah itu adalah ngawontenaken pengibadahan ingkang boten wonten contoh saderengipun. Melakukan sebuah ritual ibadah yang tidak ada contoh sebelumnya, dari Nabi tidak, dari sahabat tidak, dari tabi'in tidak ada sama sekali. Itu dianggap ritual ibadah. Nah, kalau disebutkan satu persatu kan sampai subuh nggak habis ya Pak. Nah, jadi Allah akan membuat begitu kepada orang-orang yang melakukan agama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya seakan-akan dijadikan Tuhan. Yang nomor 24 ayat selanjutnya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak ada yang adalah kehidupan kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain kita. Tetapi mereka tidak punya tekanan itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahr. Wa qalu, dan mereka berkata, orang sing nglakoni agama sak geleme dhewe seakan-akan tidak percaya kepada Allah, seakan-akan kita itu mahia ila hayatuna dunya namutu wa nahya. Awak dhewe urip, kita dihidupkan, kita hidup atau mati itu hanya karena waktu saja. Uang nek wayahe urip ya urip, wayahe mati ya mati. Seakan-akan tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Ini kan omongannya orang kafir, Pak. Orang kafir itu kan orang, sepertinya orang yang tidak percaya Tuhan, bahwa kita hidup, kita mati itu karena alam saja. Itu loh maksudnya. Nah, wa ma yuhlikuna illa dar, dan kita hancur, sudah mati, dimakamkan, hancur. Itu karena dar, karena masa, wis wektune ngono ya ngono. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan seperti itu tidaklah mereka itu mempunyai ilmu. Tidak ada ilmu, imannya itu tidak ada. Kita itu sejak kecil kan sudah dipelajari oleh guru TK itu apa? Rukun iman ada 6 gitu. Nah, rukun Islam ada 5, sudah dipelajari gitu. Seakan-akan bu gurunya itu bilang bahwa kita hidup itu ada yang menghidupkan, kita ada yang mengadakan, supaya tahu begitu. Nah,
Tapi orang kafir kan tidak begitu. Nah, kita hidup mati itu karena alam saja, dan kita nanti kalau sudah waktunya hancur ya hancur. Inhum ilayadzukun, mereka tidak mempunyai ilmu, hanya menduga-duga saja. Nah, orang yang mempunyai keyakinan seperti itu disebut apa? Kaum apa? Nah, tidak percaya kepada Tuhan, seakan-akan yang ada itu cuma karena alam saja. Nah, karena faktor alam. Yes. Orang itu kan bisa ada, bisa tidak ada, tapi waktunya sudah ada. Misalnya begini, saya 100 tahun yang lalu, apakah pernah disebut-sebut orang, Pak? Oh, di Ketegan itu loh ada orang namanya Pak Saifuddin. Pernah ada begitu? Tidak, orangnya belum ada. 100 tahun yang akan datang masih disebut orang apa enggak? Insya Allah tidak, sudah enggak ada insya Allah 100 tahun enggak ada. Kok wedi ngono sama-sama? Loh, temenan itu. Coba panjenengan buka surat yang saya baca tadi imam maghrib, surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu surat 76 ayat yang pertama. Bukankah pernah datang siap waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang atas manusia itu sesuatu waktu yang kala itu belum melupakan sesuatu yang bisa disebut, yaitu tadi orangnya belum ada, waktunya sudah ada. Apakah panjenengan Pak Rahmat itu 100 tahun yang lalu disebut-sebut orang? Ya enggak, belum ada ya Pak ya. 100 tahun yang akan datang, insya Allah sudah enggak ada. Waktunya masih ada. Maksudnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu on time, sepanjang waktu ada. Tapi kalau manusia waktunya masih ada, bisa jadi manusianya sudah tidak ada. Berapa banyak di antara kita, saudara kita yang Ramadan yang lalu masih tarawih bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Nah, banyak. Kalau ke masjid-masjid saya sebut namanya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Banyak begitu. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kita itu sering mengantar jenazah ke makam. Tapi kadang-kadang bisa ngomong, bisa cerita, bisa macam-macam, kok gak ngambil pelajaran. Sekarang saya mengantar saudara saya, besok saya diantar. Gunanya kita ziarah kubur itu maksudnya begitu. Nek wis tahu begitu, kita mengadakan persiapan. Kan belum ada ya di Jumundo itu orang yang sudah dimakamkan balik pulang. Kenapa Pak? Aku ingin beli, nggak patek sebelum sholat jamaah, saya kita sholat jamaah wis. Nggak ada ya Pak ya. Nah, maksudnya itu sudah finish Pak. Mau baik mau tidak baik, finishnya di situ, wis ditentukan. Nah, maksudnya mumpung kita masih diberi kesempatan ini, kita pakai untuk maksimal, semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Belum tentu besok lusa kita itu bisa begitu. Makanya yang dinamakan syukur itu kan al-istimalu nikmah lizadatu ta'ah. Yang namanya syukur itu menggunakan karunia-Nya Allah itu, nikmatnya Allah itu meningkatkan ibadah. Berarti kita itu semakin tua ibadahnya maksudnya semakin meningkat ya Pak ya. Nah, semakin loyo. Jadi begitu, bahwa manusianya itu sudah ada, bisa belum ada, waktunya sudah ada. Waktunya masih ada, bisa jadi manusianya sudah tidak ada. 1 tahun itu ada berapa bulan?
12 bulan. Kira-kira mulai kapan Pak? Ada pengumuman 1 tahun ada 12 bulan itu. Kira-kira dimulai kapan itu kita kira? Coba panjenengan pirsani surat At-Taubah ayat 36. Surat 9 ayat 36. Nah. Sesungguhnya jumlah bulan Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dari penciptaan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan Allah. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjadi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perhatilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang takwa. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas suhuri indallah itsna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Berarti yang membuat 1 tahun ada 12 bulan itu siapa Pak? Allah. Yang menentukan begitu Allah. Mulai kapan? Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan oleh Allah bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Yang membuat siapa Pak? Sepakat apa enggak Pak? Sepakat gak sepakat yang ngono wong iku Quran kok. Nah, wis. Tapi ada apa enggak orang yang begini? Nah, supaya kita paham diurut saja Pak. Kalau orang itu mau sholat, kan menurut ketentuan yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholu kama ro'aitumuni usolli. Ya, paham kita semuanya. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Jadi contohnya Nabi, takbirnya seberapa tingginya yang diucapkan Nabi, semuanya sudah lengkap. Itu kalau mau sholat. Kalau mau haji atau umroh, niru siapa Pak? Khudu manasikakum. Juga ada panduannya dari Nabi. Sepakat ya Pak ya? Tapi kalau mau mantu Pak, adik ditakoni calone bojomu iku netone apa? Lah wong awakmu Selasa Pahing, bojomu Rebo Kliwon. Dihitung-hitung tiba pati wis golek liyane kuwi ngono apa sih? Yo gak oleh Pak wong wis kuwi sing disenengi. Kudu diruwat nek gak ngono tiba pati, uripmu sorong. Kira-kira ada yang begitu apa enggak? Termasuk kita zaman biyen. Nah, kenapa waktunya disalahkan? Padahal waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu yang menciptakan Allah, Allah ada tapi disalahkan. Bahkan pernah ada orang yang cerita sama saya menjelaskan bab ini, Ustaz, saya itu termasuk kurban keyakinan seperti itu. Kenapa? Menurut bapak saya lahir itu wetonya tidak tepat. Persis dengan wetonya bapak saya, sehingga saya dibuang ikut mbah saya sejak bayi. Katanya apa? Hitung-hitungan Jawa, nek wetone padha karo bapakne iku kok kerah ae karo bapake. Makanya saya dibuang ikut mbah saya sejak bayi. Nah, karena keluarga saya keyakinannya begitu kuat, saya pengen membuktikan bahwa saya itu lahir tidak membawa sial. Basa Jawane bocah iku nek lahir wetone gak tepak, lahir nggawa sengkala. Nggawa sengkala. Lahir itu membawa sial. Apa ada orang betapa tidak adilnya Allah kalau orang
sukses atau tidak sukses ditentukan oleh hari lahirnya itu. Wong hari lahir itu tidak milih kita. Apa bisa milih sampean? Nek iso milih enak dadi anake Jokowi masih gak patek pinter dadi wakil presiden sampean. Oh gak iso milih lahir. Nah, wis. Katanya orang, saya akan membuktikan saya sekolah yang sungguh-sungguh sampai S3 ditunjukkan kepada bapaknya bahwa keyakinan seperti itu salah. Nah, jadi keyakinan seperti itu salah, tapi masih ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ada keyakinan misalnya orang sing lahir Rebo Pahing, Minggu Wage, Kemis Legi, Sabtu Pon, wah itu tadi lidah sakti. Omongannya mesti digugu wong. Nah, masih mbojok digugu ae misalnya. Nah, soalnya lahir ngono. Nah, itu kan nggak bener itu. Wah, nek sing lahir Selasa Pon, Setu Kliwon, Senin Legi, Sabdo Dewa. Omongannya itu apa? Omongannya selalu digugu orang dan dihormati orang. Masih dibijui wong sing ngandel ae. Bono buka sing nah, itu kan tidak benar. Makanya di surat Al-Ahzab ayat 57, surat Al-Ahzab itu surat 33 ayat 57. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah akan melakukan di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum adzaban muhina. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzuna Allah, menyakiti Allah. Kok bisa-bisanya orang itu menyakiti Allah? Caranya bagaimana? Wong kita itu diciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberi rezeki Allah, kok bisa-bisanya menyakiti Allah? Nah, orang kan nggak paham menyakiti Rasul. Bagaimana? Mendurhakai Rasul waktu itu. Ada yang mau membunuh Rasul waktu itu. Kalau sekarang kita termasuk menyakiti Rasul itu tidak menjalankan sunah-sunahnya dan apa? Ngenyek sunah-sunahnya Rasul, termasuk menyakiti Rasul. Kalau menyakiti Allah itu caranya bagaimana? Wong kita itu yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kok bisa-bisanya manusia menyakiti Allah? Caranya bagaimana? Saya baca di tafsir Al-Marawi itu ditafsiri dengan sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Di buku itu ada ya? Ya monggo. Manusia menyakiti aku dan mencaci maki asal pada aku dan pengatur besar. Akulah yang mengatur malam dan siang jadi sisi berarti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yu'dzini ibnu Adam yasubu dahr. Menungso anak Adam iku yasubu dahr, mencaci maki aku. Mencaci maki waktu. Wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Akulah pemilik waktu, akulah berada di waktu itu, dan akulah yang mengatur bergantinya malam dan siang sehingga terjadinya waktu. Berarti saya ngatur waktu siapa? Allah. Tadi disebutkan dalam surat At-Taubah yang membuat waktu setahun menjadi 12 bulan siapa? Allah. Yang membuat Allah, yang mengatur Allah. Tapi menungso sing gak duwe kekuasaan apa-apa, sing tidak mempunyai andil dalam penciptaan langit dan bumi itu mengatakan wektu iki gak apik, ojo duwe gawe wektu iki. Ada yang begitu? Gak ada ya Pak ya? Nah, sing disalahkan siapa? Waktu. Padahal Allah berada di waktu itu, yang membuat Allah, yang mengatur terjadinya perputaran waktu juga Allah. Berarti bisa disalahkan Allah.
Makanya omongan seperti itu, keyakinan seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Bahkan kalau digali lebih dalam itu termasuk perbuatan syirik, Pak. Karena seakan-akan waktu itu bisa menentukan baik dan buruknya seseorang. Padahal tidak begitu. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, yang memutar waktu itu Allah sehingga terjadinya perputaran waktu itu, tapi orang mengatakan begitu. Misalnya takmir masjid ini sudah membuat meja ini sudah sebaik mungkin. Ada orang gak kenal dari jauh sana ngomong, "Sopo gawe meja dapurane kaya ngene, kayak gini." Kira-kira sih buat ini tersinggung apa enggak? Nah, tadi disampaikan yang membuat waktu menjadi 12 bulan Allah, yang mengatur waktu terjadinya perputaran waktu itu Allah, tapi isek dilokno. Nah, kok kira-kira umpama cangkemmu ngomong apa mau? Nah, kira-kira bisa begitu. Saking bahasanya Allah itu lembut sekali, halus sekali, tidak sampai begitu. Makanya yu'dzini banu Adam yasyudar. Anak Adam yang jenenge menungso itu mencaci maki larani aku. Caranya bagaimana? Yasyudar, mencaci maki waktu. Wa ana daru, padahal akulah waktu itu. Maksudnya berada di waktu itu. Kalau dihitung dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah berada di 12 bulan itu. Apal ya Pak ya? Nah, sing apal Suro, Sapar, Mulut. Nah, Allah berada di waktu itu tapi dituding. Waktu iki lho gak apik. Ojo duwe gawe wektu iki. Nah, anak sing lahir nggone wektu iki, lahir wis nggawa sengkala kudu diruwat, ditanggapno wayang lakone Bathara Kala, ben adoh teko sengkala. Nah, ada yang begitu ya, Pak ya? Nah, itu sama dengan menyakiti Allah, yang membuat Allah, yang mengatur Allah, tapi Allah dituding begitu. Makanya kalau kita baca surat Wal Asri itu, Wal Asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu diliputi itu dikemuli apa? Khusrin, kerugian. Semua manusia rugi. Illal ladzina amanu, sing gak rugi siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, dengan imannya itu membuahkan wa amilus sholihati, membuahkan apa? Amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman tok gak amal soleh ya gak ono artinya. Amal soleh tidak berdasarkan iman juga tidak ada artinya di hadapan Allah. Wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan selalu berwasiat kepada yang baik dan tentang kesabaran. Kapan Pak waktunya itu? Ya 12 bulan tadi. Wes, supaya jelas dikasih contoh. Kita semuanya paham Pak, kalau bulan Ramadan itu bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah. Amal ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Sepakat begitu ya Pak ya? Semuanya paham. Tapi umpama ada orang itu masuk di bulan Ramadan, puasa tidak, qiyamu Ramadan cuti, qiraatul Quran libur, dapat kebaikan apa kira-kira kan? Bulannya baik tapi tidak melakukan amal soleh, apakah dapat kebaikan? Tidak. Sekarang kita kalau sudah Ramadan, Syawal, terus apa Pak? Selo, Dzulqa'dah. Wong Jawa ngarani bulan Selo.
Oh, duwe gawe nang ulang selo keseselan barang sing ala. Nah. Sehingga pada bulan Dzulqa'dah itu tidak ada orang yang punya hajat, Pak. Khawatir dari wong Jawa keseselan barang sing ulang selo itu keseselan barang sing ala. Jadi sembarange kok sial. Nah, wes. Ada orang yang punya keyakinan begitu, itu keyakinan masyarakat, tradisi masyarakat daerah-daerah. Di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu beda, Pak. Kalau di daerah Sidoarjo, Surabaya, daerah sini itu mengatakan bulan Selo, Pak. Nah, tapi kalau panjenengan ke Solo, ke Barat, Jogja, Magelang sampai Semarang, tidak ada orang sana menyebut bulan Selo, itu tidak ada. Apa? Orang sana menyebut Dzulqa'dah, orang tua-tua itu katanya ngomong Dzulqa'dah itu kangelan Dzulqaidah. Sehingga orang sana punya hajat, punya duwe gawe pada bulan itu biasa, Pak. Iya. Orang sana itu yang di Syrii itu cuma bulan Suro, Muharram. Iya. Padahal bulan Muharram itu termasuk Syahrul Hurum, disebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Bulan yang dimuliakan Allah, tapi tambah disiriki orang. Saya ingat kiai saya dulu namanya Pak Muhammad Nur dari Medari, Jogja itu, mantu anaknya itu tanggal 1 Suro, supaya keyakinan masyarakat itu luntur gitu. Dan semua jamaah itu diundang itu. Tanggal 1 Suro. Supaya maksudnya menunjukkan kepada jamaah, aku mantu tanggal 1 Suro ini lho gak apa-apa, sampean ojo wedi ngono lho. Yes. Kalau orang keyakinan begitu itu kan mestinya harus dihilangkan. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bercerita bahwa saya itu menjadi wanita yang paling mulia di dunia ini. Mengapa? Karena saya menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak ayat Al-Quran itu yang turun di rumahnya. Karena mulianya itu dengan Al-Quran turun itu, Pak. Semewah-mewahnya rumahnya panjenengan tidak pernah ada ayat yang turun di rumahnya panjenengan. Tidak ada ya, Pak ya. Padahal rumahnya mewah itu, Pak. Rumahnya Aisyah itu tidak mewah, Pak. Tapi katanya Aisyah begitu. Dan Aisyah itu bercerita bahwa saya itu menjadi orang yang paling bahagia sedunia. Saya dinikahi oleh Rasulullah itu pada bulan Syawal. Maksudnya apa ini diceritakan? Karena tradisi orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa bulan Syawal itu bulan yang sial, sehingga tidak ada orang yang nikah pada bulan Syawal. Aisyah dengan Rasulullah itu nikah bulan Syawal. Maksudnya keyakinan di masyarakat tentang itu supaya luntur. Kira-kira panjenengan nanti setelah ngaji ini tahu keyakinannya luntur atau masih kuat? Ya, halo. Misalnya ada contoh begini. Sampai mau mantu, loh katanya besan saya itu tidak mau kalau bulan ini. Kenapa, Pak? Karena bulan ini dianggap bulan yang membawa sial, karena anak itu netoni Rebu Kliwon, calon istrinya itu Selasa Legi, itu nggawa pati. Jadi nikahnya tahun depan saja, tidak bulan ini, tapi tahun depan bulan ini. Seumpama panjenengan kena begitu, bisa menjelaskan begitu apa enggak? Atau manut saja? Yo. Nah, setiap kita itu kan kadang-kadang diuji oleh Allah, keyakinannya panjenengan sampai seberapa terhadap Allah itu diuji. Kalau saya buktikan begitu-begitu, saya jelaskan semua. Itu tidak ada. Ya wes nek gak Sabtu Ahad ae wong mau gak repot. Saya cuma begitu aja. Nggak ada.
Sedikit saya boleh cerita ya Pak ya, 2 menit. Saya itu pernah dimintai tolong, ada anak itu mau nikah, sudah lamaran, tinggal menghitung kurang beberapa hari. Anak ini kerjanya satu kantor, sehingga sering kepethuk di kantornya. Nikah kurang 5 hari, bapaknya meninggal, bapaknya yang perempuan. Terus minta maunya neneknya diundur tahun depan, 1 tahun. Sebelum 1 tahun tidak boleh aja. Apakah nggak bahaya? Banyak madorotnya atau banyak manfaatnya kira-kira? Wong ini kerja satu kantor balik runtang-runtung kok ditunggu 1 tahun depan. Nah, saya dimintai tolong oleh ibunya supaya menjelaskan kepada keluarganya begitu. Ya saya pakai ini. Saya pakai ayat ini, hadis ini saya sampaikan. Nah, kalau menurut syariat Islam itu tidak ada model begitu. Oh, nek mari kepaten itu tuh tahun depan. Itu bukan dari syariat Islam. Bahkan bangun rumah pun nek mari kepaten tidak boleh, Pak. Keyakinan itu, ya itu tadi dari mana? Ya orang itu cuma menduga-duga, tidak ada satupun keterangan. Bahkan saya pernah bertanya kepada orang, ada suatu kampung, kalau orang ini mau punya hajat, punya apa, tanya hari itu kepada orang ini. Saya tanya, malam-malam melekan gini saya tanya, Pak Wo, panjenengan kok saged ngerti etung-etungan dino ngoten niku mendhet saking kitab napa Pak Wo? Pak Wo iki gak iso ngaji, Pak Wo iki gak tau sembahyang. Lho tiang-tiang kok saged tanglet jenengan kok saged ngertos ngono. Lah apa sih peno adik takon ngono barang. Mboten jenengan kan pun sepuh BE sak wanci-wanci jenengan mundur kula tak tasih enom saged nerusno sing ngoten niku. Pak Wo iki gak iso maca kitab. Iku lak ming teko ular-ulare wong biyen. Berarti mboten wonten sing tertulis sing dipelajari napa ngoten mboten enten. Gak ono nak. Lah kula niku wonten iki Sahih Bukhari Muslim niku terus Allah niku paring dawuh yu'dzini ibnu Adam yashubu darwa anadaru qalibul laila wa nahar. Niki kula jelasno. Tapi melekan ini sekitar wong 6. Jare tiyang niku wau. Lah nek kabeh pikirane kaya peno iki lak Pak Wo gak boleh kopi jare. Nah, jadi kadang-kadang kita hidup di masyarakat itu masih dibodohi dengan orang. Mengapa kita masih dibodohi? Karena kita kurang ilmu. Tapi dikandani ya kadang-kadang angel. Yes. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak dilanjut. Yes. Kurang berapa menit bisanya? 7. Ya, yes. Ya. Ya. Ya, dilanjut. Berarti mencaci maki waktu masa itu termasuk mencaci maki ciptaannya Allah. Semua ciptanya Allah itu termasuk ayat-ayatnya Allah. Ayatnya Allah itu kan ada 2. Yang kauniyah alam semesta ini termasuk waktu tadi. Yang Qur'aniyah termasuk Quran. Itu sama-sama tidak boleh dicaci, dicemooh. Karena yang menciptakan Allah. Kalau mencemooh yang ciptaannya Allah berarti apa? Menyakiti Allah. Yes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala turun ayat surat Ali Imran 190 itu semalam menangis. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu gilirannya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia minta izin kepada Aisyah. Aisyah, apakah kamu mengizinkan
malam ini saya nggak tidur sama kamu mau beribadah kepada Allah. Panjenengan kalau mau nggak tidur sama istrinya juga izin ya Pak ya? Iya Pak? Pernah gitu Pak, izin sama istrinya itu Pak? Nek nang di Pak izin. Nah, Rasulullah itu izin sama istrinya, Aisyah, malam ini saya mau ibadah kepada Allah, nggak tidur sama kamu. Apakah kamu mengizinkan? Jawabnya Aisyah, oh, belum mengizinkan, menopo ingkang panjenengan sukai, kula suka. Maksudnya membolehkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil air wudhu lalu sholat. Sholatnya panjang sekali. Disebutkan di dalam hadis itu, sholatnya itu sampai meneteskan air mata, sampai membasahi jenggotnya itu. Kalau panjenengan kalau nangis membasahi apa Pak? Air mata. Pipi ya lah. Kalau Rasulullah sampai membasahi jenggotnya. Wes. Lalu sampai pagi itu masih menangis Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam hadis itu sampai air matanya itu jatuh di tanah Pak, kok di pipi jangan. Jatuh di tanah itu, membasahi tanah. Karena waktu itu rumahnya Rasulullah itu belum ada granit Pak. Nah, belum ada granit, masih ya, jadi kelihatan ada tetesan air mata itu. Sampai adzan subuh itu masih nangis Rasulullah. Kalau kita itu kira-kira yang ditangisi apanya Pak? Kalau kita menangis itu kira-kira yang ditangisi apanya? Nah Rasulullah itu yang ditangisi umatnya. Khawatir umatnya itu ada ayat seperti ini, umatnya nggak paham. Nah kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat fajar itu di rumahnya Pak. Karena rumahnya dekat Pak dengan masjid. Yang Raudhah itu ya Pak. Nah itu dengan itu kan dekat sekali. Nah, kalau panjenengan rumahnya Puspa Agro, azan lalu sholat terus jalan kaki sampai sini kira-kira ya wis biar Pak. Maka ada sunnah kalau sholat fajar itu di rumahnya itu karena rumahnya dekat dengan masjid. Kalau jauh ya enggak ngerti Pak. Sampai waktunya qomat belum datang keluar rumah. Biasa dijemput oleh Bilal. Dijemput oleh Bilal masih nangis. Lalu Bilal bertanya kepada Rasulullah, nah ini Pak, bedanya kita dengan Rasulullah, dengan sahabat. Sahabat kalau melihat mukanya Rasulullah berseri-seri saja tanya, ya Rasulullah, ada apa? Rasulullah menangis ya, sahabat bertanya. Sahabat Bilal itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atas waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah, kenapa panjenengan itu menangis? Bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah dijamin diampuni oleh Allah? Kita ada yang jamin Pak dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Tidak ada yang jamin. Kita pernah nangis karena kakek dosa gitu Pak? Rasulullah nangisnya begitu sampai semalam gitu. Apa jawabnya Rasulullah? Ya Bilal, apalah adina dan sabu. Ya Bilal, bukan aku akan bayar. Umma kola kemudian bersabda, wa maulah atabku bakot angkalallahu ala bihadi ayah. Allah Allah dan ayat itu surat Al-Imran 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Turun ayat itu kata Rasul,